Ternyata masih ada aja ya orang yang takut banget sama corona sampai takutnya berlebihan. Saking takutnya sampai nggak berani kemana-mana, maunya di rumah terus sampai corona minggat. Lah, padahal di luar sana orang-orang sudah mulai beraktivitas kembali loh, walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Rugi banget deh kalau masih ketakutan sampai nggak bisa kemana-mana. Bukan nggak bisa kemana-mana sih, tapi nggak berani kemana-mana. Masa iya mau diam di rumah terus, nggak kerja, nggak beraktivitas? Terus itu perut mau diisi makanan apa kalau lapar? Gimana bisa cari makan kalau kerja aja takut? Gimana bisa kerja kalau sendirinya takut mau ngapa-ngapain? Takut kena corona lah, takut ketularan lah. Dan mirisnya, banyak yang ketakutan ini ditularkan ke orang lain. Misalnya ada teman saya yang takut banget sama corona. Dia berpikir corona itu mengerikan banget. Sampai-sampai waktu rumahnya dikasih desinfektan sama pemerintah, dia ketakutan dan bilang ke saya seperti ini. Ih, tambah ngeri ya. Ngeri gimana toh? Kalau corona mengerikan seperti yang dibayangkan oleh dia, seharusnya banyak orang di perumahan dia meninggal dunia kan? Buktinya nggak ada yang meninggal dunia tuh. Tapi kan ada yang positif 3 orang, Li, dan mereka dirawat di rumah sakit. Emang orang positif itu auto meninggal? Namanya orang sakit juga wajar kalau diopname di rumah sakit. Setiap hari juga banyak orang keluar masuk rumah sakit dengan beragam penyakit. Kalau memang protokol kesehatannya kalau sakit COVID harus diopname, ya biarlah mereka diopname sampai sehat. Toh kan banyak orang yang sakit terus sembuh dari corona. Seharusnya masyarakat banyak belajar kiat sembuhnya apa dari mereka. Dan jangan belajar sama orang yang trauma sama corona. Belajarlah sama orang yang sudah sembuh dari corona dan mereka tidak menyebarkan ketakutan, justru malah menebar motivasi untuk segera sembuh dan hidup sehat. Ketakutan itu bisa fatal akibatnya. Tahu gejala psikosomatis? Psikosomatis itu sebenarnya fisik kamu nggak sakit, tapi karena pikiranmu merasa kamu sakit, ya rasanya akan sakit beneran. Ini sering kejadian saat kamu mau disuntik waktu masih kecil. Kita lihat jarum suntik saja sudah ngeri kan, dan kita berpikir suntik itu sakit banget. Padahal kalau kita disengat lebah atau digigit semut merah yang besar itu, kita fine-fine aja tuh. Padahal rasa sakit yang ditimbulkan sama. Tapi kenapa kalau mau disuntik kita seringkali ketakutan sampai kabur dan nangis-nangis? Sedangkan kalau disengat lebah atau semut merah, kita cuma teriak, aduh, tapi habis itu kalem lagi. Padahal habis itu malah kulit kita bengkak loh, sedangkan kalau disuntik enggak. Ya karena yang bikin sakit emang pikirannya, alias rasa sakitnya sebenarnya paling banyak di pikirannya aja. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah disuntik itu sakit banget. Ketakutan yang muncul pada jarum suntik juga semakin bikin rasa sakitnya menjadi-jadi. Kalian tahu kenapa banyak dokter anak yang hobi mengalihkan perhatian anak kecil ke bercandaan atau obrolan ringan saat mau nyuntik? Itu biar si anak teralihkan perhatiannya dari ketakutan akan jarum suntik. Makanya sama dokternya dibercandain, diajakin ngobrol anim, diajakin ngobrolin game, diajak ngobrolin papa mama adik kakaknya. Jadi ketika jarum suntik dimasukkan ke kulit, si anak nggak tahu. Dia fokus sama obrolan dan lupa sama ketakutannya. Tahu-tahu sudah selesai aja suntiknya. Nah begitu juga dengan corona. Orang-orang yang menderita corona kemudian menyebarkan berita-berita ketakutan tentang kengerian corona. Saya lihat mereka orang-orang yang ketakutan aja. Makanya pilihan katanya seringkali, yang nggak percaya corona wajib baca ini. Corona memang semengerikan itu, corona fatal. Dan masih banyak lagi pilihan kata yang menimbulkan ketakutan pada pembacanya. Ketakutan itu bisa menular ke orang lain. Salah satu penularannya adalah lewat cerita. Ketika manusia ketakutan, otaknya akan menjadi cemas dan terbayang-bayang soal sakitnya. Ini malah melemahkan imun dan membuat tubuh terasa sakit. Malah bisa-bisa sakit beneran. Begitulah psikosomatis bekerja. Jika ketakutan bisa menular, maka keberanian juga bisa menular. Saya tinggal di sebuah lingkungan yang ramai. Tiap hari saya lihat orang-orang banyak seliweran keluar masuk rumah dan beraktivitas seperti biasa. Ketika saya tanya apakah mereka nggak takut corona, mereka rata-rata menjawab begini. Kalau masalah sakit dan mati itu urusan yang di atas, Mbak. Kami kerja aja seperti biasa. Kalau kami takut corona, kami nggak kerja dong. Terus cari uang dan makan dari mana? Nah, malah orang-orang yang berani seperti ini malah nggak pernah sakit tuh. Coba deh kalian sekali-sekali bikin riset kecil. Kalian datangin orang-orang yang masih keluar masuk kantor atau restoran, atau tempat umum lainnya yang masih ramai. Kalian tanyain semuanya, apakah mereka takut corona? Kalau mereka takut ketularan corona, seharusnya mereka diam aja di dalam rumah, nggak melakukan aktivitas di luar yang mau tidak mau, pasti bersentuhan dengan banyak orang. Negara kita butuh sehat, kita butuh orang-orang yang menginspirasi,
dan memotivasi untuk tetap sehat. Saya pernah loh dihujat sama orang-orang yang gak suka saya bikin konten yang menguatkan keberanian dan kesehatan mental. Kalau saya lihat, ya sebenarnya mereka tipikal orang yang ketakutan aja sih. Demen banget hidupnya ditakut-takutin, saking takutnya sampai mereka menyerang siapapun yang menebarkan keberanian dan motivasi. Pokoknya, orang lain harus ikutan takut dan khawatir kayak mereka. Padahal dengan keberanian dan mentalitas yang sehat, kita bisa meningkatkan imunitas. Kita bisa tetap beraktivitas dengan baik, kita tetap bisa kerja, dan tentunya tetap sehat dari beragam penyakit. Justru yang stres, yang sedih, yang takut, yang galauan, biasanya tubuhnya malah sakit-sakitan. Mereka sakit karena imunnya melemah. Ketika manusia mengalami banyak tekanan, emosi manusia yang muncul biasanya tak jauh-jauh dari sedih, marah, cemas, takut, atau khawatir. Kondisi emosi begini akan memicu manusia menjadi stres. Saat stres, manusia akan mengeluarkan hormon kortisol yang banyak sekali. Saat hormon kortisol terlalu banyak keluar, malah bisa merusak ketahanan organ tubuh lain. Manusia bakalan semakin mudah mengalami kerusakan jantung, menderita diabetes, mengalami gangguan pencernaan, dan parahnya imunitas tubuh bisa menurun. Akibatnya malah makin mudah terserang penyakit apapun. Beda jika manusia dalam kondisi berani, rileks, atau bahagia. Saat manusia rileks dan bahagia, manusia akan melepaskan banyak hormon positif yang bekerja baik untuk imunitas tubuh, seperti dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Keempat hormon ini dapat menekan munculnya hormon kortisol yang dapat mengganggu imunitas tubuh. Makanya, makin bahagia manusia, makin sehat dan kuat tubuhnya atas segala penyakit. Manusia yang sedang sakit pun akan lebih cepat pulih jika dia dirawat dalam kondisi rileks dan bahagia, dibandingkan dalam kondisi stres atau sedih. Makanya, seringkali rumah sakit membatasi jam kunjung pasien yang sedang diopname. Ini selain memberikan waktu bagi pasien untuk istirahat, juga berfungsi menjaga pasien terhindar dari pembicaraan yang memicu stres. Seringkali kalau kita menjenguk orang lain, kita bertanya, bagaimana bisa kamu sakit seperti itu? Akhirnya pasien akan mengakses kembali memori sakitnya dan menyebabkan timbul perasaan sakit, sedih, cemas, dan stres di pikiran pasien. Maka hormon kortisol akan nambah produksinya. Akibatnya pasien malah semakin susah sembuh. Kata-kata yang kita ucapkan tanpa sadar untuk basa-basi, tapi malah menimbulkan kecemasan dan stres di pikiran pasien, malah bikin pasien susah sembuhnya. Makanya kalau menjenguk orang yang sedang sakit, ucapkan kata-kata positif, motivasi dia untuk segera pulang, dan ingatkan dengan hal-hal yang membuat mereka senang. Negara kita butuh lebih banyak kisah sukses kesembuhan dari corona, lebih banyak daripada sekedar berita jumlah pertambahan kasus corona per hari. Dan ini yang sangat kurang diberitakan sama media massa kita. Media massa kita lebih suka memberitakan yang sedih-sedih dan serem-serem, biar rating mereka naik. Kan berita yang mengaduk-aduk emosi, ketakutan, dan kepanikan justru lebih banyak pembaca dan penontonnya. Jika terus-terusan menuruti keinginan pasar, ya selamanya kita tidak akan sembuh dari corona, kecuali akhirnya kita dikasih vaksin. Kan katanya vaksin itu bisa mencegah seseorang sakit. Tapi, apa kabar orang-orang yang berhasil sembuh tanpa divaksin? Sebelum kita memboroskan uang negara untuk produksi 290 juta dosis vaksin, kenapa kita nggak perkuat imunitas masyarakat dulu dengan memperkuat mental mereka? Kita naikkan berita orang-orang yang berhasil sembuh dari penyakit ini. Kita liput orang-orang yang gaya hidupnya sehat. Kita liput ramuan-ramuan herbal yang bisa menambah imunitas. Kita liput motivator-motivator yang bisa memupuk kebahagiaan dan keberanian masyarakat. Sehingga imunitas masyarakat naik, Indonesia juga bisa segera bebas dari corona. Dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Kepada media massa, jangan menebarkan ketakutan di mana-mana dong. Perbanyaklah menebar motivasi dan keberanian. Perbanyak cerita sukses sembuh dari corona. Dan tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Masa iya, berita di TV kok sukanya yang serem-serem doang dari corona? Mana kisah sukses sembuh dari corona? Kok nggak pernah ditayangkan lagi? Jangan mau jadi orang yang gampang ditakut-takutin ya. Orang yang gampang ditakutin tuh bahaya banget. Mereka gampang banget dimanipulasi dan dimanfaatkan buat kepentingan tertentu. Jika media kurang bisa memberikan kisah inspiratif dan motivasi soal pandemi, saatnya kita yang membatasi tontonan dan bacaan kita. Kita masih punya YouTube dan sosial media. Di sini kita bisa pilih tontonan dan bacaan yang bisa meningkatkan imunitas kita. Biarlah media-media di TV itu sebarin berita menakutkan terus kalau mereka memang susah dibilangin. Kita sekarang nongkrong di YouTube dan sosial media saja. Pilih channel yang bisa memotivasi dan menambah imunitas tubuh. Media massa juga gitu sih. Masyarakat sekarang sudah makin pintar.
Kalau acara TV isinya nakut-nakutin melulu, ya jangan protes kalau akhirnya penonton pada pindah ke YouTube dan sosial media. TV juga lucu sih, ketakutan terus digoreng, entah demi rating atau gimana. Ya emang ada sih penelitian kalau berita yang menakutkan itu akan menarik perhatian massa. Tapi itu cuma berlaku jika masyarakatnya bodoh semua. Sekarang masyarakat semakin banyak yang cerdas, yang nggak mau digoblokin ketakutan di TV. Mereka jadinya menyerbu channel-channel di YouTube dan sosial media yang bagi mereka bermanfaat daripada sekedar berita COVID yang mengerikan dan adegan ciuman pelajar di sinetron. Harusnya TV belajar dari para konten kreator untuk menyajikan berita dan acara yang inspiratif, yang meningkatkan imunitas tubuh, bukan malah menggoreng ketakutan demi rating. Terus kalau gorengannya gagal, malah protes minta pemerintah bikin UU penyiaran untuk platform online kayak YouTube dan lain-lain. Salah satu poinnya, konten kreator harus izin dulu kalau mau live. Kenapa Om? Takut ratingnya direbut sama konten kreator? Makanya dong Om, bikin acara yang inspiratif dan bermanfaat. Jangan cuma jejelin kita pakai adegan sinetron yang nggak masuk akal lebaynya, atau sekalinya bikin berita isinya berita serem soal COVID melulu. Kan kalah sama konten kreator yang suka sharing ilmu dan hal inspiratif dan kreatif lainnya di YouTube dan sosial media.